Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Ini sejalan gitu ya dengan Tahzibul Akhlak. Kitabul Adab yaitu tentang pengajaran ajaran Islam. Nah, adab di sini yaitu adab yang berdasarkan ajaran Islam, ya, adab Islami mungkin sebutannya itu ya. Nah, yang isinya tentang bagaimana beradab, bagaimana berbuat, beramal, berperilaku, itu bahkan hidup berdasarkan ajaran Islam, ya, atau hidup secara Islami. Apabila adab Islami ini diamalkan secara konsisten hingga mendarah daging, maka amal-amal yang dikerjakannya itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, tentang ini ya sudah sampai ke bab 75. Nah, sudah cukup banyak nih bab 75 nih. Yaitu babu maya juzu minal godobi wasyiddati li amrillahi azza wa jalla. Bab kalau di sini terjemah harfiah sih boleh ya, bab boleh marah dan bersikap keras serta tegas gitu ya, berdasarkan perintah Allah. Nah, kalau terkait dengan Allah berarti urusan agama. Jadi marahnya ini dalam urusan agama. Bersikap keras dan tegasnya itu dalam urusan agama. Dan ini apa namanya? Yang kemarinnya ini melanjutkan bab yang sama nih ya. Pertemuan yang lalu bab 75 belum ke hadis-hadisnya. Di mana hadis-hadisnya nanti ini isinya ya, hadis-hadisnya isinya yang menerangkan bagaimana Rasulullah SAW marah dan bersikap keras gitu ya, serta tegas kalau itu urusan agama. Nah, saya ingat apa nama tentang kemarahannya yang giroh, sebetulnya giroh sebutannya. Kalau terjemah harfiahnya cemburu, yang artinya marah gitu ya. Ada sahabat yang marah karena itu melihat ini Rasulullah menanyakan demikian ya. Bagaimana apa yang akan kamu lakukan itu jika kamu mendapati istri kamu dengan laki-laki lain? Sahabat tersebut mengatakan, aku penggal kepalanya. Nah, mengapa demikian? Karena cemburu, dia marah pasti. Mendengar jawaban demikian, Rasulullah SAW yang mengatakan, aku lebih marah lagi. Padahal Rasulullah kan bukan suaminya, bukan siapa-siapa dari itu ya, dari perempuan tersebut. Nah, kalau Rasulullah ternyata lebih besar kemarahannya itu karena di situ terjadi pelanggaran terhadap aturan agama. Nah, ini yang demikian ya, masalahnya nih. Nah, kalau hadis barusan Allah lebih besar lagi murka kemarahannya, bahkan Allah murka gitu ya. Bahkan Allah murka apabila ada pelanggaran terhadap aturan, ketetapan, hukum di dalam agama Islam ini.
Dan Allah itu ya Allah yang paling murka, Allah yang paling keras, Allah yang paling tegas. Nah, ini dia yang apa namanya dia orang Islam itu kok tidak mau gitu kan, aneh ya. Orang Islam itu tidak mau gitu ya di apa namanya ya, sehingga sampai ada yang menyebut aliran keras yang seperti apa gitu yang dimaksud. Ternyata kan Rasulullah SAW lebih keras, Allah lebih keras lagi. Jadi kalaupun artinya kalaupun apa namanya menolak gak mau gitu ya, kalau bersikap keras dan tegas, ya mestinya kan yang disalahkan Allah. Kalau demikian kan Allah yang bersikap paling keras itu adalah Allah. Nah, padahal di balik itu artinya di balik itu Allah begitu keras terhadap pelanggaran-pelanggarannya di yang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aturan Islam. Allah begitu keras itu dengan tujuan agar manusia itu selamat, karena akibat dari pelanggaran terhadap aturan agama itu adalah azab yang berat dari Allah, azab yang maha keras dari Allah. Sehingga Allah begitu keras gitu ya, apa namanya sebutlah menghalangi lah. Allah begitu keras itu menghalangi manusia dari pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan agama Islam itu ya, supaya manusia selamat. Nah, sementara orang Islam ketika ada yang menyampaikan dengan keras itu, mereka malah memberi cap gitu, aliran keras. Yang nukumah tuh, karena Islam itu memang demikian. Nah, ini babnya demikian nih ya, bab boleh, bahkan kalau sebutannya giroh itu wajib, berarti wajib, harus. Ya seperti Rasulullah SAW tadi contohnya, salah seorang sahabat marah besar sampai mengatakan aku penggal kepalanya. Kan sangat keras, berartinya begitu besar kemarahannya. Ternyata Rasulullah kan lebih besar kemarahannya. Nah, salahnya itu terkait dengan urusan agama. Urusan agama memang harus demikian. Karena kalau untuk urusan agama tidak boleh, disebutnya tidak boleh permisif ya terhadap diri sendiri. Justru setiap orang itu harus paling keras untuk dirinya, terutama seseorang itu harus keras terhadap dirinya. Jadi jangan suka naon ya ngahampura maneh, bahasa Sunda nama eta permisif teh, ngahampura maneh, memaafkan diri sendiri gitulah ya, seolah-olah seseorang terhadap dirinya baiklah ente ge pirage lah urutuna naon sakieu mah. Nah, itu yang tidak boleh. Justru seseorang itu harus keras terhadap dirinya, karena biar bagaimanapun nanti Allah sebetulnya yang paling keras murkanya. Nah, kemarin kurang lebih demikian ya, apa namanya ya, pertemuan yang lalu itu katakanlah baru sampai di sana. Nah, sekarang hadis-hadisnya nih yang menunjukkan ya bagaimana Rasulullah SAW nya sangat keras nih kalau itu urusan agama. Tapi kalau terkait dengan urusan pribadinya, Rasulullah SAW itu seperti kata Allah, siapa yang orang yang ini nih, sahabat yang ini nih, yang datang dari pinggiran, itulahnya dari berbagai daerah untuk belajar agama, itu belajar kepada Rasulullah SAW di dalam kelompok yang oleh Rasulullah disebut Ashabus Suffah. Oh, ini nih Malik bin Al-Huwairis. Ya, Malik bin Al-Huwairis nih yang mengisahkannya nih. Jadi dia mengisahkan bahwa dia itu datang dengan beberapa orang kawannya dari daerah yang sama untuk belajar kepada Rasulullah SAW.
Nah, apabila sudah 20 hari, maka Rasulullah itu apa namanya ya, bisa membaca gelagat, bisa membaca situasi. Nah, apabila sudah 20 hari, Rasulullah itu sudah mengetahui, sudah tahu bahwa mereka ini sudah kangen keluarganya. Nah, dari sikapnya, dari gesturnya itu oleh Rasulullah sudah kelihatan lah, ya sayang baralik lah. Ini sudah mau pulang nih. Nah, ini nih siapa, Malik bin Al-Huwairis mengatakan Rasulullah SAW itu orang yang sangat santun, orang yang lembut gitu ya. Rasulullah itu orang yang sangat santun, orangnya lembut, halus, pemalu. Wah, kan Rasulullah itu ya, ada hadis yang menerangkan Rasulullah itu sangat pemalu orangnya, bahkan lebih pemalu daripada gadis pingitan. Dipingit gitu ya, gadis pingitan lah gitu. Itu pribadinya, dengan memiliki kepribadian yang demikian. Kemarin juga sudahnya di bab sebelumnya, bab sabar ketika mendapatkan hal-hal yang menyakitkan. Nah, dengan kepribadian yang demikian, apabila Rasul mendapatkan hal-hal yang menyakitkan terkait dengan pribadinya, Rasul nggak pernah marah. Ya, Rasul itu tidak pernah marahnya apabila hal-hal yang menyakitkan itu berkaitan dengan dirinya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, seperti hadis tadi, kalau ada sahabat yang begitu murka gitu ya, kalau melihat istrinya dengan laki-laki lain sampai mengatakan aku penggal kepalanya, kan murka, berarti marah besar. Tapi sahabat itu kan marahnya, murkanya karena sebagai suami. Ternyata dari kejadian itu kemarahan Rasul lebih besar, padahal kan bukan suaminya. Tapi kemarahan Rasulullah SAW itu karena di situ terjadi pelanggaran terhadap agama. Nah, kalau berkaitan dengan agama, Rasulullah itu kemarahannya selalu besar gitu ya. Kemarahan Rasulullah selalu besar kalau berkaitan dengan agama. Nah, sekarang hadis-hadisnya nih. Ini di dalam bab ini ya ada 5 sekali lagi ya. Rasa marah nih, rasa marah. Ya, marah itu kan rasa. Dan rasa tersebut, semua rasanya dalam arti mau sedih, gembira, kecewa, was-was, atau rasa apapun lah gitu ya. Rasa yang manapun itu akan muncul apabila ada pemicunya. Ya, kalau tanpa pemicu tiba-tiba marah kan orang jadi aneh. Kenapa orang ini marah? Apa sih sebabnya? Nah, mesti kan ditanya demikian. Apa gitu yang menjadi penyebabnya sehingga dia itu marah? Nah, kalau rasa marah ini nih ya, rasa marah yang pemicunya adalah kemungkaran. Kemungkaran itu adalah pelanggaran, artinya ya, terhadap aturan, terhadap ketetapan agama, atau kemungkaran itu adalah perbuatan dosa berarti. Nah, rasa marah yang otomatis itu muncul rasa marah karena pemicunya hal tersebut itu wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Orang beriman itu harus marah. Wajib marah apabila melihat atau mendapati kemungkaran. Nah, itu yang dinamai dengan giroh. Nah, di mana ya giroh ini yang demikian? Giroh itu sebagai ciri hidupnya iman seseorang di dalam hati. Nah, giroh itu ciri, bukan belum sampai kepada apa sih yang akan dilakukan. Nah, itu berikutnya, itu bagian berikutnya. Yang mendasarnya, yang paling awal adalah
Muncul nggak rasa marah kalau melihat kemungkaran? Rasa aja dulu ya. Nah, kalau ternyata ada nih marah apabila melihat kemungkaran. Nah, kemudian mau apa? Mau bagaimana selanjutnya? Nah, itu bagian berikutnya. Nah, bab ini adalah tentang giroh lah, atau kalau lebih singkatnya ya bab giroh nih. Yaitu marahnya apabila melihat atau mendapatkan kemungkaran. Nah, bahkan kalau di bab ini kan minal godobnya marah, wasyidah, dan keras lagi gitu ya. Murka mungkin yang gambarannya lebih tingkatannya lebih tinggi dari marah itu adalah murka. Nah, bahkan murka itu apabila melihat kemungkaran. Nah, hadisnya sekarang nih ada 5 nih hadisnya. Semuanya menunjukkan demikian. Sebetulnya ya, artinya ini apa namanya? Ada banyak kejadian gitu di mana ya itulah ya apa namanya yang menyebabkan Rasulullah SAW itu marah. Dengan catatan ya, ini semua kemarahan Rasulullah SAW itu terkait dengan atau dalam urusan agama, bukan urusan pribadi. Kalau urusan pribadi itu tak di bab sebelumnya lahnya yang sudah disebutkan bahwa Rasulullah itu seorang yang lembut, itulahnya seorang yang santun, seorang yang rendah hati. Nah, apabila sesuatu itu hal yang menyakitkan berkaitan dengan dirinya, dengan pribadinya, Rasulullah SAW tidak pernah marah. Nah, hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwarun fatalawwana wajhuhu summa tanawala sitro fahatakahu wa qala nabiyyu sallallahu min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamati allazina yusawwiruna hazihi suwar. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW datang dari suatu safar, ya di dalam hadis lain pulang dari suatu safar. Rasulullah SAW masuk atau datang kepadaku. Nah, sementara di dalam rumahku ada satu tirai yang di sana terdapat gambar atau tirai yang bergambar. Fatalawana wajhuhu. Nah, ini nih wajhul istidlalnya. Fatalawana, maka langsung berubah warna wajahnya. Orang kalau marah kan wajahnya merah. Di sini fatalawana wajhuhu, berubah warna gitu wajahnya. Nah, ini kan jelas terlihat nih, Aisyah bisa melihat kemarahan Rasulullah SAW dari, kalau di sini disebutkan dari warna wajah Rasulullah SAW berubah gitu ya. Begitu melihat gambar tersebut, Rasulullah SAW, wajah Rasulullah SAW berubah. Nah, selain warnanya juga pastilah apa namanya ekspresi orang yang sedang marah dengan yang sedang bergembira kan beda pasti. Ya, ekspresinya apa namanya, air muka, roman muka orang yang sedang takut, sedang sedih, sedang marah, sedang gembira, beda. Nah, artinya sangat nampak, maksudnya sangat nampak nih kemarahan di wajah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengambil tirai tersebut dan melemparkannya. Dan beliau bersabda, di antara manusia yang paling keras siksaannya
pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar. Nah ini ya yang suka dijadikan dalil nih secara umum bahwa di rumah itu di dalam rumah atau bukan di rumah juga sihnya, pokoknya tidak boleh gitu membuat gambar. Nah, gambar di sini bukan hanya apa sebutannya dua dimensi lukisan, foto, ya lukisan, foto, tiga dimensi. Ya kalau tiga dimensi itu apa namanya berbentuk patung lah gitunya. Patung atau apalah sebutannya seperti boneka, patung sama sebetulnya itu juga bentuk suroh dalam bahasa Arabnya itu juga suroh. Jadi bisa dua dimensi, artinya bisa juga tiga dimensi. Nah, dalam kejadian ini Rasulullah SAW marah sampai Aisyah mengatakan, kalau Rasulullah SAW itu kan kulitnya itu putih, ini Arab, Rasulullah itu kan orang Arab dan kulitnya memang putih. Jadi kalau marah itu warna kulit di wajahnya itu ya langsung kelihatan. Makanya Aisyah di sini menyebutkan tadi talawana wajhu, langsung berubah warna. Berubah yang disebutkan warna sihnya talawana itu dari launun warna, berubah warna. Ya, juga berubah air mukanya, ekspresinya juga berubah. Beda jeung orang Afrika, orang hese ningalina tina kulitna. Orang Afrika kan ngamuk tina kulitna, tina tingali sih tina kulitna mah. Kalau dari ekspresi nama ya kelihatan. Ininya dari sini nih karena Aisyah mengatakannya dengan redaksi demikian, talawana wajuhu, warna itulah warna wajahnya, warna kulit di wajahnya itu langsung berubah. Nah ininya yang menunjukkan apa namanya Rasulullah SAW itu marah dan beliau keras di marahnya, yaitu sampai mengambil tirai dan membuangnya, mencoba orang dibobotkan. Si tirainya itu diambil kemudian dilemparkan. Dan beliau bersabda, sesungguhnya orang di antara orang yang paling keras mendapatkan azab Allah pada hari kiamat adalah orang yang, nah ini sudah urusan agama. Rasulullah SAW mengaitkannya dengan siksaan, berarti kemungkaran. Nah, ini nih yang suka dijadikan dalil secara umum, ya, karena ini Bukhari-nya, ini riwayat Bukhari. Itu yang menunjukkan bahwa tidak boleh itu membuat gambar kah, membuat patung kah, gitu, membuat apalah, pokoknya baik dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, kita lihat tadi sini ya pada riwayat yang lain. Kalau yang berkaitan dengan babnya sudah sangat jelas lahnya bahwa Rasulullah SAW marah besar dan kemarahan beliau sangat nampak. Tadilah pada air mukanya, pada warna kulit wajahnya, pada ekspresinya. Nah, bahkan sangat terlihat, lebih terlihat lagi ketika Rasulullah mau ngambil tirai tersebut dan melemparkannya. Marah berarti Rasulullah SAW. Nah, tapi masalahnya di sini kan tentang tirai yang bergambar. Nah, apakah memang demikian gitu secara umumnya tirai tidak boleh itu ada gambar baik dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kita lihat nih hadis yang lain yang barusan gitu ya. Hadis ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Kita lihat nih hadis riwayat Muslim ya, hadis yang ini riwayat Muslim ini sudah saya apa namanya sudah saya cari ini ya. Nah, sebentar nih. Nah yang ini nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah SAW pulang dari suatu safar, beliau melihat kain tirai bergambar kuda bersayap.
Ya, beliau melihat sebuah tirai yang bergambar kuda bersayap yang aku tutupkan pada pintu. Ini redaksinya jelasnya, yang aku tutupkan pada pintu. Pintu di sini adalah pintu keluar masuk rumah. Nah, di mana kan Rasulullah SAW itu rumahnya nempel ke masjid. Apabila ini rumah, misalnya ini masjid, nah ada pintunya tentunya ya untuk keluar masuk rumah. Nah, pintunya ini ditutup oleh tirai yang bergambar kuda bersayap. Apa sih namanya gitu teh, kuda bersayap teh? Kuda jang-jangan. Ya seperti itulah gambarnya, kuda bersayap gitulahnya. Nah, di situ gitu ya, adanya tirainya dengan gambar kuda bersayap itu yang oleh Aisyah dijadikan tirai penutup pintu rumahnya. Kalau sekarang kan daun pintu katakanlah dari kayu, daun pintunya, kalau bukan pintu ada bahasa Sunda mah aya panto, aya lawang panto. Sebetulnya kan orang Sunda itu kalau bilang panto itu daun pintunya, pun dia lawang panto. Nah ini kan pintu itu kan menutupi panto, penutupan lawang panto. Alah, tapi sebenarnya malah gitu bahasa Sunda mah. Eta panto na aya gambaran. Karena rumah Rasulullah SAW itu memang tidak ada daun pintu ya, bukan tidak ada pintunya. Pintu rumah Rasulullah itu tidak ada daun pintunya. Seperti juga Masjid Nabawi saat itu di zaman Rasulullah SAW tidak ada daun pintunya, jadi terbuka saja. Sehingga nih ini Masjid Nabawi kan, kalau kita lihat Masjid Nabawi sekarang ini kan wah luar biasa, apa namanya, megah, mewah lah gitulah Masjid Nabawi sekarang. Nah, dulu di zaman Rasulullah SAW masih sangat sederhana. Nah, bahkan pintunya pun tidak ditutup, sehingga jadi hadis riwayat Bukhari juga nih, kucing itulahnya, kucing, anjing itu suka keluar masuk karena memang pintunya itu tidak ditutup. Sementara bagi kucing, bagi anjing itu tahu nggak itu masjid? Ya enggak. Kemudian masuk, apalagi kalau kita melihat karakter kucing, di mana kucing ini kan binatang teritori, binatang teritori yang menandai daerah kekuasaannya itu dengan cara kencing. Sok disebutnya kalau kita melihat gitu kucing itu sambil jalan mengendus-ngendus suatu benda, kemudian dia kencing di situ, dia bukan mau kencing, itu menandai batas wilayah. Nah itu pasti, kalau menurut pikiran saya itu pasti terjadi. Kucing mah gitu, kucing itu seperti itu karakternya. Jadi kucing itu menandai daerahnya di Masjid Nabawi ada nggak? Saya yakin ada. Nah karena tanpa daun pintunya maka seperti itulah kondisinya Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi saat itu. Ya, kucing itulah anjing apa namanya suka keluar masuk Masjid Nabawi itu di dalam bab apa namanya, kalau nggak salah diantaranya di bab toharoh, bab bersuci, itunya ada hadisnya di dalam kitab Bukhari ini. Nah kembali ke sini, ini riwayat Muslim demikian nih hadisnya yang ini yang saya baca terjemahnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika Rasulullah SAW pulang dari satu safar, beliau melihat kain tirai bergambar. Nah, gambarnya adalah gambar kuda bersayap yang aku jadikan penutup pintu. Maka beliau menyuruhku untuk mencabutnya, untuk membukanya, dan aku pun membukanya.
Nah, sampai di sana. Kemudian di dalam apa namanya hadis yang lain ya. Nah, riwayat yang ini nih, yang riwayat Bukhari ini. Sebentarnya untuk hadis yang sama. Nah, di hadis Muslim ada apa namanya? Ada sedikit beda redaksi barusan. Kalau di hadis yang ini tadi Rasulullah SAW itu mencabut sendiri itunya tirainya, lalu beliau melemparkannya. Kalau di hadis Muslim itu redaksinya demikian, ketika Rasulullah melihat pintu atau tirai yang menutup pintunya itu bergambar, di hadis ini bukan Rasulullah yang mengambil tadinya, tapi Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk mencopotnya gitu ya, membukanya. Dan oleh Aisyah itu dibuka. Kemudian pada riwayat Bukhari ini, sebentar nih ya. Mana hadisnya nih? Hadis nanti. Nah, sudah saya kasih tanda malah hilang lagi. Mananya? Sebentar nih. Nah, yang ini nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan. Nabi SAW tidak pernah membiarkan apa namanya gambar tadinya, baik gambarnya berarti ada dua macam kan, baik dua dimensi ataupun tiga dimensi. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan gambar salib, melainkan beliau pasti akan menghancurkannya. Nah, kemudian nih pada riwayat yang lain, kalau riwayat Ahmad, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan apa nama kalau di sini bajunya yang terdapat gambar salib di rumahnya, kecuali beliau akan merobeknya. Sebentar nih, satu lagi yang mana nih hadisnya nih ya. Nah, ini nih, yang ini nih. Ini riwayat Bukhari nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah SAW pulang dari suatu safar. Waktu itu saya telah memasang apa namanya tirai dari kain yang bergambar di dalam kamarku. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung memotongnya. Berarti ini Rasulullahnya yang melakukan nih. Rasulullah SAW memotongnya sambil, kalau sekarang ini mungkin mengguntingnya gitu ya, digunting gitu ya tirainya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah. Tapi ini ada lanjutannya nih. Aisyah melanjutkan, kemudian aku membuatnya kain tirai yang dipotong oleh Rasulullah itu, kemudian aku membuatnya jadi dua buah bantal. Jadi yang tidak boleh apanya? Tirai itu dipotong oleh Rasulullah, kemudian oleh Aisyah dibuat menjadi bantal atau anggar aya keneh didinya. Kan tetap berarti ada di dalam rumah kan, hanya yang asalnya dijadikan tirai sekarang menjadi bantal. Nah, bedanya apa? Kenapa ketika Aisyah memasang tirai Rasulullah SAW marah sampai beliau mencopotnya lalu mengguntingnya menjadi dua bagian, katakan demikiannya.
Sementara oleh Aisyah kemudian aku membuatnya menjadi satu atau dua buah bantal. Nah, bedanya apa? Berarti masalahnya bukan soal gambarnya, berarti karena kan tetap ada di situ kan gambarnya, tidak dibuang kan, malah dibuat menjadi sarung bantal gitulahnya. Dibuat menjadi sarung bantal. Ini redaksinya nih. Demikian nih di pada yang ini. Kalau yang ada di Kitabul Adab yang tadi kita baca itu ya Rasulullah itu redaksinya demikian. Rasulullah SAW marah, kemudian mengambil tirainya lalu melemparkannya. Hanya sampai di situ redaksinya. Nah pada hadis riwayat Bukhari yang lainnya ini kalau yang ini oleh Rasulullah di apa namanya disimpan di dalam bab gambar yang apa namanya ya, yang kalau di sini terjemahnya gambar yang diinjak-injak. Nah berarti kalau dari redaksinya bahwa Rasulullah marah ketika kain itu dijadikan tirai, tapi oleh Rasulullah beliau membiarkan ketika kain yang sama, ya kain yang sama, yaitu kain yang bergambar, ketika itu dijadikan tirai oleh Aisyah, Rasulullah memerintahkan buka tirainya. Kemudian oleh Rasulullah digunting menjadi dua bagian. Lalu oleh Aisyah, kain potongan tersebut dijadikan sarung bantal. Kenapa Rasulullah nggak marah? Ya kenapa Rasulullah tidak marah ketika kain tersebut dijadikan sarung bantal? Padahal kain yang sama. Berarti masalahnya di sini bukan gambarnya. Kalau semata-mata atau gambarnya yang menjadi alasan, apa bedanya ketika gambar itu ada di sebuah tirai dengan di sarung bantal? Malah hadis ini kan menunjukkan kainnya, kain yang sama. Ketika dijadikan tirai oleh Rasulullah diperintahkan untuk buka. Setelah dibuka, dibuat sarung bantal. Rasulullah nggak marah. Berarti bukan karena gambarnya, tapi karena tirai dan sarung bantalnya. Kenapa ketika dijadikan tirai Rasulullah marah, tapi ketika dijadikan sarung bantal tidak marah? Nah gambarnya yang tadi bahwa nih dari hadis ini nih ya, gambarannya bahwa rumah Rasulullah SAW itu kan nempel ke masjid. Dan pintu keluar masuk rumahnya, apabila keluar rumah itu berarti langsung masuk masjid. Kalau keluar masjid berarti langsung masuk rumah. Nah inilah rumah Rasulullah seperti ini. Dan rumah beliau ini ada di sebelah mana? Dari nempel ke masjidnya itu di sebelah mana? Ternyata Rasulullah SAW itu apabila keluar rumah masuk masjid itu, nah ke masjidnya itu di mana tempat beliau menjadi imam. Itu nempelnya itu di situ di bagian depan masjid, berarti di mana kalau beliau keluar rumah itu, kalau beliau keluar rumah itu berarti langsung masuk masjid dan di tempat beliau menjadi imam. Berarti bukan masalah bergambarnya. Kalau di hadis lain nih ya, Rasulullah SAW memerintahkan tirai yang bergambar ini, amiti anni haza fa inna suratahu la tazalu tusawwiruni fis sholat. Singkirkan gitu tirai ini, ganti tirai ini karena gambarnya itu gitu ya, karena gambarnya itu terus menerus mengganggu aku selama aku sholat. Ini berarti masalahnya. Kalau semata-mata karena gambarnya, ketika Aisyah menjadikannya sarung bantal, tetap. Kalau karena gambarnya berarti kan ketika kain tersebut oleh Rasulullah dijadikan sarung bantal, mestinya Rasulullah kan tetap marah kan?
Tetap artinya tidak boleh, pokoknya ada gambar sama sekali, mestinya demikian. Ternyata ketika oleh Aisyah dijadikan sarung bantal, nggak marah, malah Rasulullah tidur kan di bantal tersebut. Jadi masalahnya bukan gambarnya dan bukan apa sih gambarnya. Terserah, kalau gambarnya juga bebas. Gambarnya mau apapun, tapi masalahnya kalau dijadikan tirai penutup rumah, nah di hadis yang terakhir saya itu kurang lebih demikian lah ya. Ini jauhkan diganti tirainya karena fa'inna apa namanya la tazalu suratahu tusawwiruni fi salat. Karena ini gambarnya ini terus saja mengganggu. Ini juga menunjukkan berarti bahwa Rasulullah SAW itu kan kalau sholat tidak sambil memejamkan mata, berarti Rasulullah itu kalau sholat berarti tidak memejamkan mata. Nah karena tidak memejamkan mata, meskipun pandangan itu tertuju ke bawah, ke tempat sujud, tapi tirai di sini kelihatan nggak? Tapi artinya kan tirai ini tetap saja kelihatan, dan itu yang membuat Rasulullah memerintahkan ganti tirainya, singkirkan, karena gambarnya itu terus menerus mengganggu, itulahnya mengganggu aku selama aku sholat. Kemudian oleh Aisyah dijadikan sarung bantal. Rasulullah nggak marah. Ternyata Rasulullah tidak marahnya. Nah masalahnya di sini Rasulullah SAW marah besar. Nih harus jadi catatan, berarti Rasulullah SAW marah besar kalau sholatnya itu terganggu. Ya kalau sholat Rasulullah terganggu, Rasulullah SAW marah besar. Jangankan sholat dirinya, bagi Rasulullah kan, jangankan sholat dirinya, Rasulullah itu kalau melihat sahabat sholatnya tidak benar, berarti ada pelanggaran di dalam sholatnya, Rasulullah akan marah besar. Nah ini yang ini nih yang menunjukkan, sekali lagi nih saya baca nih ya, yang hadis riwayat Bukhari yang beliau simpan di dalam bab pakaian. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW kembali dari suatu safar. Nah ternyata ketika beliau kembali itu, aku sudah memasang sebuah tirai, yaitu pintu ya. Aku memasang sebuah tirai atau pintunya dari kain bergambar. Nah ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung mengambil dan memotongnya. Dan beliau menyabdakan, sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah. Tapi kemudian nih Aisyah melanjutkan, kemudian aku menjadikannya atau membuatnya menjadi satu atau dua buah bantalnya, sarung bantal lah mungkin ya. Ternyata kalau soal gambarnya kan itu berarti tetap ada di rumah Rasulullah kan. Berarti gambar itu kan tetap ada di rumah Rasulullah SAW, hanya yang asalnya kain itu sebagai tirai, kemudian diubah oleh Aisyah menjadi sarung bantal. Bedanya apa? Gitulah, bedanya apa? Kalau soal gambarnya kan tetap berada di sana. Ya tetap berada di sana kan, hanya yang asalnya tirai kemudian diubah menjadi sarung bantal. Tapi ketika dijadikan sarung bantal oleh Aisyah, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak memerintahkan atau anger, wah jadi dia mah. Nah itu Rasulullah tidak mengatakan demikian. Artinya Rasulullah dijadikan sarung bantal, ya sudah jadi sarung bantal. Dua bahkan kata Aisyah. Kalau sarung bantalnya dua, berarti kan satu bantalnya Aisyah, satu lagi bantalnya siapa? Berarti Rasulullah itu menggunakan sarung bantal yang bergambar. Beliau marah? Enggak. Nah saya kira sangat jelasnya. Apalagi kalau menurut yang tadi di di riwayat Ahmad tadinya, Rasulullah apabila
menemukan sebuah gambar salib, wah, tidak pernah dibiarkan, pasti akan kalau berupa benda pasti akan dihancurkan. Kalau itu ada di sebuah menjadi gambar di satu kain, itu pasti akan dirobek oleh Rasulullah. Nah, kalau itu menunjukkan secara umum bahwa di dalam rumah seorang muslim itu tidak boleh ada tadilah apakah gambar 2 dimensi atau 3 dimensi, hal-hal yang berkaitan dengan agama orang lain itu tidak boleh ada di rumah orang Islam. Ini yang ya apa namanya, ya ini harus diperhatikan lah. Kalau anak-anak kan suka pakai jersey apa namanya, sebuah tim sepak bola. Ya, anak-anak kan banyak yang suka gitunya jersey tim sepak bola. Nah, jersey tim sepak bola di Eropa itu banyak yang di logonya itu ada salib. Itu harus diperhatikannya di logo klubnya itu ada salib lah gitunya. Ada juga yang bukan salib sih, tapi misalnya MU apa logonya? Teuing ari Majalengka United naon sih logo? Majalengka United mah eta Gunung Ciremay meureun. Logo nate pada ari Persib Batagban Perahu logo nate. Mun MU naon tah? MU no asli atulah, MU no KW atuh. Setan merah, gambar setan geura atuh cukup tong aya di imah nu kitu mah. Nah, yang seperti itu janganlah ada di dalam rumah. Banyaknya klub-klub di Eropa gitu kan, ya memang jadi favorit lah karena mereka klub-klub papan atas yang bagus. Nah, di logo jersey-nya itu ada salibnya, itu harus hati-hati. Kalau yang jelas-jelas besar itu jersey-nya timnas Portugal, logonya salib besar dah, coba lihat. Ya tidak merasa karena memakai jersey karena memang suka, padahal di situ ada. Nah, ini di hari yang tadinya Rasulullah itu tidak, apabila menemukan gambar salib dan nantinya entah gambarkah atau sebuah benda apapun yang berkaitan dengan agama orang lain itu tidak boleh ada di rumah orang Islam. Tak geus nu aman mah Persib lah, gambarna Gunung Tangkuban Perahu Gemah Hari Pahlawan Jinawi pokoknya Persib. Sok inget eta teh gitu jersey teh nomor 7 teh pangani pan di tukang teh Atep. Ka mana sih eta? Harus pensiun aya nama nomor 7 Atep, aman lah nu eta mah jerseyna. Itu maksudnya pokoknya apa namanya, apapun ya. Apabila ada logo sebuah perkumpulan ya apapun lah pokoknya yang di situ ada simbol, mungkinnya simbol-simbol yang ini adalah simbol dari agama orang lain, nah itu tidak boleh. Kalau tadi hadisnya pasti oleh Rasulullah akan dihancurkan. Nah, kalau terkait semata-mata gambar, nih mungkin saya kira ini yang sangat jelasnya hadis yang terakhir di Bukhari yang oleh beliau disimpan di dalam Kitabul Libas. Rasulullah SAW itu kalau di hadis ini kan marah, kelihatan kemarahan Rasulullah SAW di wajahnya. Bahkan di hadis ini kan Rasulullah sendiri yang mengambil kemudian melemparkannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah memerintahkan untuk buka itu tirainya. Ternyata setelah dibuka, Rasul sendiri tadinya yang memotong itu tirainya. Setelah dipotong oleh Aisyah dibikin sarung bantal, aman gening sarung bantal nggak apa-apa. Ya ternyata setelah dijadikan oleh sarung bantal oleh Aisyah, Rasulullah marah nggak? Enggak. Jadi masalahnya apa? Kenapa ketika Aisyah menjadikan kain tersebut sebagai tirai Rasulullah marah, tapi dijadikan sarung bantal nggak marah? Berarti kan bukan gambar masalahnya.
Dan Rasulullah SAW di hadis ini kan sampai dikatakan terlihatlah itu air mukanya, warna kulit wajahnya berubah. Marah berarti. Nah, yang membuat marah apanya? Bukan soal gambarnya dengan hadis tadi. Karena ketika dijadikan sarung bantal, Rasulullah nggak marah. Nah, karena seperti tadi masalahnya, tirai di situ adalah jadi tirai pintu nih ya, pintu rumah Rasulullah, berarti kan keberadaan pintu itu persis di pinggir tempat Rasulullah menjadi imamnya, pasti jelas kelihatan selama Rasulullah sholat. Nah, karena Rasulullah SAW sholat itu kan tidak sambil memejamkan mata, sehingga beliau menyabdakan seperti tadi, ini gambarnya nih, terus saja mengganggu aku selama aku mengerjakan sholat. Nah, eta masalahnya berarti. Apabila sholatnya terganggu, Rasulullah marah nggak? Wah, sangat pastilah Rasulullah marah besar kalau sholatnya terganggu. Karena nih ya beberapa alasan lah. Satu misalnya ini yang saya kaitkannya, Rasulullah akan marah besar nih kalau sholatnya terganggu. Yang pertama itu kan Rasul sendiri kan yang menyabdakan bahwa apabila seseorang itu sedang sholat, sesungguhnya dia itu sedang berdialog dengan Allah, diganggu, artinya ngamuk itu pasti. Kalau hal itu artinya kan ini karena selama sholat nih gambarnya terus mengganggu, berarti Rasulullah itu selama beliau berdialog dengan Allah, kan selama sholat demikian berarti. Selama beliau berdialog dengan Allah itu terus saja nih merasa terganggu oleh gambarnya, pasti marah besar Rasul. Ya, kemudian yang kedua nih ya, Rasulullah yang menyabdakan inna qurrata a'yuni fis sholat, sesungguhnya kenikmatan lah katakannya, kenikmatan terbesar bagiku itu adalah ketika aku sholat. Itunya Rasulullah kurang lebih maknanya demikian ya. Sesungguhnya kenikmatan terbesar bagiku adalah ketika aku sholat. Nah, ini terganggu, mau pasti Rasulullah SAW marah. Jadi sekali lagi, bukan semata-mata karena gambarnya. Yang tidak boleh, yang dilarang keras itu adalah baik gambar atau 2 dimensi, ataupun 3 dimensi, ataupun 4 dimensi. Apabila itu yang berkaitan atau merupakan ada kaitan lah atau simbol dari agama orang lain, nah itu baru tidak boleh ada di rumah orang Islam. Kalau semata-mata gambar ini kan disebutkan juga gambarnya apa? Gambar kuda. Ya gambar kuda yang bersayap. Mungkinlah bersayap jeung nama itu orang apa namanya, orang berimajinasi membuat kuda bersayap. Lebih dari itu juga silahkan orang berimajinasi membuat sebuah gambar, misalnya gambar kuda tapi ekornya ekor angsa, boleh nggak? Bebas kemau orang seniman. ini bersayap juga, kenapa aku kuda bersayap? Ya terserah, kayak gambar mah bebas. Nah, ini marah besar ya, hanya karena ini kan babnya kan bab marah gitu kan, dan keras. Li amrillah, ya marah dan kerasnya karena perintah Allah. Nah, di mana Allahnya sendiri di awal tadi saya katakan Allah sangat-sangat keras apabila itu urusan agama. Ya seperti itu juga lah Rasulullah SAW. Kalau urusan agama beliau akan marah dan beliau akan bersikap keras dan tegas. Tapi kalau urusan pribadi, Rasulullah itu orang yang santun tadinya, yang lembut, yang penyayang. Berkaitan dengan pribadinya Rasulullah tidak pernah marah. Nah, itu hadis yang pertama gitu ya. Di mana isi hadisnya ini kalau berkaitan dengan bab sekarang adalah ini hadis semuanya ada 5. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana atau Rasulullah SAW itu marah dan bersikap keras nggak sikap Rasulullah tadi. Ada hadisnya kan ada beberapa dengan redaksi yang berbeda. Ada yang di hadis ini saja Rasulullah yang sendiri yang kemudian beliau mengambil dan melemparkannya.
Artinya keras beliau terhadap hal tersebut. Kalau di hadis lain kan Rasulullah yang terakhir tadi oleh Rasulullah langsung digunting gitu apa namanya kainnya. Di hadis yang lain Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah itu ganti tirainya. Nah, ini menunjukkan kemarahan beliau itu sangat besar. Itu hal yang pentingnya yang tadi bahwa ternyata bukan soal gambarnya. Kalau semata-mata gambarnya berarti kurang lebih Rasulullah akan mengatakan seperti ini. Ketika kain tersebut oleh Aisyah dijadikan sarung bantal, Rasulullah SAW akan mengatakan apa? Kamu ini bagaimana? Itulah kurang lebihnya. Kamu ini bagaimana? Itu kan bergambar. Dijadikan tirai dengan dijadikan sarung bantal, apa bedanya? Rasulullah akan mengatakan begitu saya kira kepada Aisyah. Kalau semata-mata karena gambarnya, apa bedanya? Kain tersebut dijadikan tirai dengan dijadikan sarung bantal. Sama-sama nggak boleh kalau semata-mata karena gambarnya. Nah, tapi kan berarti kan tidak demikian ya, bukan, artinya bukan karena soal gambarnya. Ketika dijadikan sarung bantal, Rasulullah SAW tidak marah. Ya, kenapa waktu dijadikan tirai Rasulullah itu marah? Ternyata masalahnya itu berkaitan dengan sholat. Nah, di mana tadinya ada hadis yang ini nih. Ma baina apa nih hadisnya? Ma baina baiti atau babun gitunya. Babun itu pintu, babi artinya pintu rumahku. Ma baina baiti wa bainal mimbar raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku, pintu rumahku dan mimbarku itu adalah berarti ininya rumah Rasulullah SAW, pintu rumahnya dan mimbar. Yang ada ini kan di masjidnya, kalau mimbarnya ada di masjid. Nah, tempat antara pintu rumahku dan mimbarku itu adalah raudhatun, itu adalah salah satu taman min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman yang ada di surga. Sampai sekarang raudhah terkenal di Masjid Nabawi. Sekarang itu ada satu area yang orang-orang kita menyebutnya raudhah. Padahal raudhah itu dulu kecil, itunya hanya tempat Rasulullah menjadi imam. Ya sebesar apa gitulah, rumah Rasulullah kecil, Masjid Nabawi yang juga kecil, kemudian space atau ruang antara yang tadi pintu rumah Rasulullah dengan mimbar juga tidak besar. Kalau sekarang raudhah besar, menampung ratusan orang sekarang. Dan orang itu sekarang berebut untuk masuk raudhah, itu berebut, dan yang sudah masuk itu nggak mau keluar. Kredit aja didinya bukan kredit aja, karena yang lain ingin masuk, yang sudah di dalam nggak mau keluar. Dan banyak nih yang dilakukan oleh mereka yang sudah berada di raudhah, padahal nggak ada hadisnya lah itunya. Melakukan apa gitu yang di tempat yang disebut raudhah, itu nggak ada. Nah, itu Rasulullah menyebut tempat beliau menjadi imam itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Nah, sehingga sampai sekarangnya saya katakan di Masjid Nabawi itu ada satu tempat yang namanya raudhah, ya tempatnya bersebelahan. Karena kan makam kuburan itunya. Kuburan Rasulullah SAW itu kan beliau dikubur di tempat beliau meninggal. Ya di situ di rumah Aisyah.
Yang sekarang ini yang dulunya rumah Rasulullah, rumah Aisyah itu sekarang sudah apa namanya, karena Masjid Nabawinya apa namanya jadi diperlebar, diperluas menjadi besar. Nah, jadi rumah Rasulullah yang di situ ada kuburan Rasulullah itu sekarang ini ada di dalam masjid gitulah. Itu di dalam masjid. Nah, di pinggir itulah Raudhah. Kalau sekarang jadi luas, menampung masuk berapa ratus orang lah gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini nih masalahnya. Ini nih masalahnya. Ini hadis pertama yang menunjukkan Rasulullah SAW itu marah apabila itu berkaitan dengan agama. Kalau masalahnya masalah agama. Nah, hadis yang pertama tentang itunya yang menunjukkan tentang tirai yang bergambar ternyata bukan soal gambarnya. Dengan hadis lain yang tadi bahwa ketika tirai yang bergambar itu diubah menjadi sarung bantal, ternyata Rasulullah tidak marah. Karena Rasulullah itu terganggu nggak kalau tidur dengan gambar sarung bantalnya? Awal itu. Rasulullah teh kaganggu itu tidurnya dengan dengan gambar yang ada di sarung bantal. Oh, enggak. Aman lah ya, berarti ini sangat jelasnya hadis yang tadi sangat menunjukkan bukan soal gambarnya, tapi ternyata itu berkaitan dengan sholat Rasulullah SAW ketika apa namanya kain tersebut dijadikan tirai oleh Rasulullah SAW yang menutupi, membatasi antara rumah beliau dan tempat beliau menjadi imam. Gambarnya mengganggu selama beliau sholat. Toslah, berarti baru satunya. Hadis yang kedua, nah ini cukup panjang juga nantinya nih. Saya kira ini hadisnya nomor yang kedua nih, cukup panjang juga nih, berkaitan dengan sholat juga, intinya berkaitan dengan sholat juga nih. Rasulullah SAW juga di sini marah besar, tetap ininya apa namanya, Imam Bukhari-nya memasukkan hadis tentang sholat. Kalau sholat tadi lah gitunya Rasulullah marah besar kalau sholatnya terganggu. Nah, karena tadinya dua hal. Orang yang sedang sholat itu orang yang sedang berdialog dengan Allah. Rasulullah merasa terganggu, pasti marah. Kemudian yang kedua kan, Rasulullah itu kan kenikmatan terbesar, katakan demikian ya, kenikmatan terbesar bagiku itu adalah ketika aku sholat. Coba diganggu, terganggu, ya pastilah marah besar. Terutama karena ini berkaitan dengan, kalau urusan agama artinya itu hak Allah gitu yang terganggu, maka Rasulullah SAW akan marah.